Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat maghrib yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan sampai di akhir hayat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di malam hari ini di masjid yang mulia ini dalam suasana iman, dalam kebaikan, karena kita dipertemukan bukan untuk urusan bisnis, bukan karena ada pertalian nasab, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin keutamaannya di dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup terkenal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain naungan arsy-Nya. Di antara 7 golongan ini adalah apa? Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita mengadakan majelis untuk saling menasehati, untuk saling mengingatkan agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya tentu saja nikmat Islam. Nikmat diturunkannya petunjuk yang sempurna dalam agama Islam ini. Nikmat menjadi pengikut Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai hari kiamat nanti. Kita harus ingat jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita membawa sebaik-baik petunjuk. Ini adalah karunia terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Ini adalah nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar kita menjaga dan selalu mensyukurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang agung dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, petunjuk Allah,
mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran yang menghalangi iman, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nikmat yang besar ini harus kita selalu ingat. Ya, orang yang beriman itu dimuliakan bukan karena urusan dunianya, bukan karena garis nasab atau keturunannya semata-mata, bukan karena kedudukan dan jabatannya, tapi dia mulia ketika dia berpegang teguh dengan petunjuk yang Allah jadikan sebagai sebesar-besar nikmat ini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita diperintahkan di dalam Islam untuk bangga. Bangga waktu kita belajar Al-Quran, waktu kita membaca Al-Quran dan memahami isinya. Bangga sewaktu kita belajar bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ibadah yang benar kepada Allah. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berhaji dan seterusnya. Kenapa kita bangga? Karena ini nikmat yang paling besar. Orang-orang yang tidak beriman, kebanggaan mereka adalah dengan urusan dunia. Orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah itu adalah keimanan. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an, sebaik-baik petunjuk. Maka dengan inilah hendaknya orang-orang yang beriman itu merasa gembira, merasa senang, merasa bangga. Karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat ini kita mengambil satu pelajaran penting, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan agama Islam yang petunjuknya sempurna, tujuannya adalah untuk menyempurnakan kebaikan hidup bagi pengikut agama ini. Kaum muslimin sekarang kalau ingin hidup bahagia, tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Tidak perlu cari ke gunung, tidak perlu cari ke tempat yang lain. Kembali kepada petunjuk Al-Quran. Baca Al-Quran dengan benar, pahami kandungan isinya, baca tafsir yang diterangkan oleh para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ibadah yang benar kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hidup beliau sehari-hari. Subhanallah, ini dekat dengan kehidupan kita. Bukankah setiap muslim merasa bangga dan mengatakan nabinya, panutannya, junjungannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini yang harus menjadi renungan bagi setiap kita. Kalau ingin bahagia, kan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua kebaikan itu, setelah kita sepakat semua kebaikan dan kemuliaan ada di tangan Allah, terus di mana Allah turunkan kebahagiaan tersebut? Pasti di dalam agamanya. Karena inilah agama yang dipilih, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah menyempurnakan petunjuk agama ini, Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan telah aku itmam, lengkapkan. Allah jadikan cukup nikmatnya bagi kita dengan sempurnanya agama Islam. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka kondisi yang menimpa kebanyakan kaum muslimin adalah mereka kurang semangat belajar Islam. Ini kita harus jujur mengakuinya, supaya nantinya menjadi nasihat kebaikan agar kita kembali kepada agama kita yang mulia ini. Sehingga karena kita kurang dekat dengan Islam, banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang susah kita atasi, keadaan hati kita yang galau, yang susah kita berikan ketenangan dan ketentraman padanya, padahal solusinya ada di dalam Islam. Solusinya ada dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, benar-benar dengan kasih sayangnya yang maha sempurna, hikmahnya yang maha tinggi, kebaikan-kebaikannya yang maha agung, benar-benar memilih agama Islam ini untuk hamba-hambanya yang beriman sebagai sumber segala kebaikan dalam hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan mulia, ini panggilannya orang yang punya iman. Dia yang terpanggil. Apa di sini yang dipanggil? Istajibu, penuhilah panggilan Allah. Ikutilah ajakan Allah dan Rasulnya. Seruan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Panggilan Islam itu tidak ada yang mendatangkan keburukan. Panggilan hawa nafsu itu yang mendatangkan keburukan. Panggilan syaitan. Dan namanya panggilan syaitan, semua yang bertentangan dengan Islam, ini yang mendatangkan keburukan. Adapun seruan Allah memberikan ihya, memberikan kebaikan hidup, memberikan islah, kemaslahatan bagi kita. Coba kita perhatikan ayat di dalam surat Al-Anfal ini. Allah menjelaskan ternyata pada setiap petunjuk yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masing-masingnya membawa satu bagian kebaikan hidup untuk kita. Artinya apa? Semakin banyak kita pelajari petunjuk Allah, semakin banyak kita memahami petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak kita praktekkan dalam kehidupan, berarti semakin banyak kita mengumpulkan bagian dari kebaikan hidup. Berarti kebalikannya apa? Kalau dalam hidup kita selalu menghadapi masalah yang susah dipecahkan, hati kita selalu merasakan ketidaktenangan, kegalauan, kegundahan yang susah untuk tentram, kita merasakan kesempitan yang susah untuk kita dapatkan kelapangan, maka tidak perlu cari jauh-jauh sebabnya. Ketika Anda meninggalkan bagian dari kebaikan hidup tadi, ya sudah, konsekuensinya adalah hidup yang susah, hidup yang sempit.
Karena cuma dengan kembali kepada Islam, kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sempurnakan kebaikan hidup bagi hambanya. Ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, tadammanatil ayatu annal hayatal haqiqiyatat thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung pengertian bahwa kehidupan indah yang hakiki, kehidupan bahagia yang sejati adalah hidupnya seseorang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, mengikuti seruan Allah dan Rasulnya lahir dan batin. Ini kehidupan bahagia yang sejati. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ini kita harus ingat ya. Orang yang beriman itu, orang muslim itu, Allah tidak jadikan balasan kebaikannya hanya di akhirat saja. Ini pemahaman yang salah. Mungkin ada orang beranggapan, oh orang yang beriman itu nanti di akhirat masuk surga, di dunia dia menderita. Tidak. Siapa yang memiliki dunia ini? Kan Allah yang menciptakan. Masa Allah yang menciptakan dunia dan memilih orang-orang yang beriman sebagai kekasihnya, di dunia dibikin kekasihnya menderita, orang kafir kemudian yang senang-senang? Kan tidak mungkin toh. Orang yang beriman itu dibahagiakan di akhirat, dibahagiakan juga di dunia dalam hidupnya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini, bahwa Allah jadikan dengan keimanan kita itu bahagia dunia akhirat, bukan menderita di dunia. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman di dunia, apa balasannya? Maka sungguh-sungguh kami akan jadikan untuknya, berikan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dunia. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan dari pahala amal kebaikan yang mereka lakukan di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Pastinya di akhirat lebih sempurna balasannya. Tapi di dunia juga kita rasakan kebaikan. Jadi agama Islam ini maksudnya diturunkan oleh Allah bukan untuk menjadikan kita menderita. Justru sebaliknya, orang yang tidak berpegang teguh dengan Islam, dia yang menderita hidupnya, karena dia mengikuti jalannya syaitan. Syaitan tidak mungkin membuat manusia bahagia, dia sendiri tidak bahagia. Dia sendiri hidupnya penuh dengan kesempitan. Ini kan harusnya menjadi kabar gembira bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, petunjuk dari Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Tidak akan sengsara hidupnya. Ya. Selama ini kita banyak yang tertipu. Kita baca berita yang tidak benar, yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang kafir di barat, dengan
teknologi canggih yang mereka miliki, kemajuan, katanya kemajuan peradaban yang mereka punyai, mereka hidupnya senang. Wallahi, demi Allah, ini bohong semua. Mereka paling banyak yang stres, bunuh diri. Ya, coba kita perhatikan saja buku-buku yang diterjemahkan, buku-buku tulisan umum, ya, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kita misalnya lihat di toko buku Gramedia yang terkenal, ya kan? Itu paling banyak temanya adalah tentang mencari kebahagiaan. Pokoknya temanya masalah menghilangkan stres, menghilangkan kegundahan. Ini buku yang paling banyak diterjemahkan dari bahasa barat, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Menunjukkan apa? Di negeri Eropa sana, di Amerika sana paling banyak orang stres. Paling banyak tidak bahagia. Sehingga ahli-ahli yang menulis di kalangan mereka banyak menulis tema tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita kaum muslimin, kenapa kita harus menjadikan hidup mereka sebagai kiblat kita, sebagai contoh kita? Padahal hidup kita di bawah naungan Al-Quran, di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang sangat indah. Seandainya kita mau memperbaiki diri kita untuk selalu dekat dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya kita belajar agama. Pentingnya kita banyak meluangkan waktu kita untuk perbaikan iman. Ini bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Meskipun jelas kehidupan akhirat kita harus utamakan, karena itu pasti terjadinya. Dan sangat cepat terjadinya. Sekarang di musim-musim Covid seperti ini kita sering mendengarkan berita kematian. Ternyata kematian itu dekat. Orang yang tadinya teman kita, tetangga kita, keluarga kita, sudah berapa orang yang sekarang menghadapi sudah masuk ke dalam kuburan. Dan yang namanya kematian itu adalah hari kiamat bagi masing-masing orang. Berarti hari kiamat tidak jauh, iya kan? Dekat. Kehidupan ini yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata godan, besok. Menunjukkan hari kiamat itu sangat dekat waktunya. Tiba-tiba langsung terjadi. Banyak orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan masing-masing jiwa hendaknya melihat apa yang dipersiapkannya untuk di hari ini, di dunia ini, untuk hari esoknya. Hari kiamat dibilang dengan kata-kata besok. Seperti satu hari saja kita ketemu. Besok, setelah hari ini. Kenapa? Menunjukkan hari kiamat itu dekat. Nah sekarang, kalau kita ingin bahagia di akhirat, caranya dengan bahagia di dunia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan petunjuknya. Makanya harusnya di sisa hidup kita yang masih Allah berikan umur kepada kita, kita isilah dengan kebaikan. Tidak ada yang meraih manfaatnya kecuali kita sendiri. Ya, sekarang kalau kita misalnya ada orang yang bekerja mengumpulkan harta, ada orang yang menabung. Apa tujuannya? Oh, ini untuk persiapan saya di hari tua. Untuk persiapan anak-anak saya ketika mereka sudah besar.
Anak-anak kita belum tentu besar. Ada yang mati sebelum besar. Banyak. Kita belum tentu mencapai usia tua. Tapi yang sudah pasti kita berjumpa dengannya adalah hari setelah kematian. Makanya itulah masa depan kita yang sesungguhnya. Maka kenapa untuk sesuatu yang belum pasti kita persiapkan, sementara untuk masa depan yang sudah pasti kita jumpai tidak kita persiapkan diri kita? Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik petunjuk yang harusnya kita ikuti. Makanya harusnya kita hidupkan di masjid kita ini ada pengajian. Apa yang dibahas dalam pengajian? Kita bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman misalnya. Subhanallah, kita bahas rukun iman saja ini. Kalau kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar, kita akan selamat di akhirat nanti. Kita akan dijaga dalam kehidupan kita di dunia, karena Allah menjaga seseorang hamba sesuai dengan benar tidaknya imannya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman sesuai dengan imannya. Pelajaran tentang rukun iman, bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat, iman kepada takdir Allah, bagaimana menyikapi takdir Allah yang baik maupun yang kita rasakan buruk. Ini perlu kita kaji. Setelah itu rukun Islam. Kita harus membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Apa kandungannya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya. Kemudian kita harus mengetahui apa hal-hal yang bisa membatalkannya agar kita menjauhinya. Karena orang yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ketika kematiannya, yang ini merupakan ciri-ciri kematian yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua wafat di atas kematian yang baik. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, ada sebagian ulama yang mengatakan termasuk di sini Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat artinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini tidak akan dimudahkan untuk mengucapkannya kecuali orang yang memang perhatian, mempelajari, senantiasa mengamalkan kandungan dari dua kalimat yang mulia ini, dua kalimat syahadat ini. Kita belajar tentang salat, bagaimana cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kita ada yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW salat? Kan tidak ada. Bagaimana caranya kita tahu? Kita harus belajar dari hadis-hadis yang di situ para sahabat yang menyaksikan langsung salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Mereka menceritakan bagaimana salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa melaksanakan salat dengan benar. Begitu pula puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu, ibadah yang lain termasuk umrah, bersedekah. Ini semua kita pelajari di dalam kajian-kajian yang harusnya kita jadikan hidup di masjid-masjid kita. Kan tadi disebutkan di ayat yang kita bacakan di awal-awal, kalau kita selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka kebaikan dan kebahagiaan hidup akan disempurnakan pada diri kita. Kita masih punya sisa waktu di dunia ini. Jangan sampai kita habiskan juga sisa ini dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah,
Ikutilah seruan Allah dan seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara semangat mempelajari petunjuk Al-Quran, membacanya dengan benar, pahami kandungan maknanya dan tafsirnya sesuai dengan penjelasan para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati hidup kita akan berubah. Hati kita akan ditumbuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita ingat, ada sebuah perumpamaan yang sangat indah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang perumpamaan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah ibnu Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon." Sesungguhnya perumpamaan, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah, yang Allah turunkan kepadaku, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Permukaan bumi, tanah yang tidak kena hujan, bagaimana keadaannya? Ada yang hidup di situ? Tidak ada kan? Gersang, kering, panas, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, hewan juga susah untuk hidup di situ, apalagi manusia. Hati kita seperti itu perumpamaannya. Kalau tidak tersentuh, tidak tersiram hujan wahyu, tidak baca Al-Quran, tidak faham isinya sehingga hati tidak tersentuh, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat indah dari petunjuk Nabi Muhammad SAW karena tidak ada pengajian, hati kita jadi kering, gersang, tidak tumbuh kebaikan. Akhirnya tidak semangat beribadah, tidak semangat mengusahakan iman. Orang yang seperti ini ketika dia wafat, dicabut nyawanya, kira-kira bagaimana keadaannya? Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan mati dalam keadaan buruk karena hatinya sendiri tidak hidup. Makanya kita butuh untuk selalu disirami hati kita dengan hujan wahyu supaya tumbuh kebaikan. Seperti tanah yang ketika disirami hujan, maka air hujan akan menyerap pada sebagian tanah sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada lagi sebidang tanah yang bisa menampung air kayak danau atau sungai. Ini bisa menampung air untuk diambil manfaatnya. Hewan, manusia. Subhanallah, inilah gambaran tentang bagaimana besarnya kebutuhan kita terhadap pemahaman agama yang harus kita siramkan ke hati kita agar benar-benar kehidupan kita di dunia menjadi indah dan di akhirat nanti kita mendapatkan balasan yang lebih indah dan lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, inilah nasihat singkat yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini ya. Berhubung waktu yang sisa sedikit, kita beri kesempatan, mungkin ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan. Maka semoga nasihat yang saya sampaikan memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan Islam, di atas kemuliaan iman dan kemuliaan menjadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan nikmat ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya sebelum saya menutup kajian ini. Tafadhol, silakan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, mohon nasihatnya agar tidak futur dalam beribadah. Futur artinya malas atau lemah ya.
futur dalam beribadah ini adalah ciri-ciri hati yang sakit. Ibadah itu gambaran sederhananya, ibaratnya seperti makanan bagi tubuh kita. Kalau orang sehat, orang yang sehat, dia suka makanan atau tidak? Suka dia makanan. Kondisi fisiknya, kalau sehat, dia akan menyantap makanan, apalagi yang enak dengan nikmat. Tapi coba orang sedang sakit, kita bawa makanan enak ke rumah sakit, kira-kira dimakan apa tidak? Jarang bahkan disentuh. Dalam kondisi seperti ini, makanannya yang salah atau orangnya yang salah? Orangnya yang salah, iya kan? Karena dia tidak sedang fit anggota badannya. Maka seperti itu, ibadah itu bagi orang yang hatinya bersih, imannya benar, akan dirasakan sebagai sesuatu nikmat. Bayangkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang sholat, yang sholat ini sangat berat bagi orang-orang munafik. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan kesejukan hatiku, kesenangan bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Di dalam Al-Quran orang-orang yang beriman disebut mereka itu yusari'una fil khairati, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba melakukan kebaikan. Bukan hanya semangat, mereka berlomba. Karena mereka rasakan ini nikmat sekali. Sehingga kalau orang itu futur, maka berarti ini menunjukkan ada yang bermasalah dalam imannya. Maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah dari dosanya, memohon kepada Allah agar dihilangkan penyakit hatinya. Kemudian segera dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang disyariatkan, minta nasihat kepada orang yang soleh. Maka insya Allah ini akan menjadi sebab hilangnya kemalasan beribadah tersebut. Nah, bagaimana membedakan antara seorang penyeru ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah? Sesuai dengan namanya ahlu sunnah itu, dalam bahasa Arab ahli itu ya, dalam bahasa kita dijadikan sebagai bahasa Indonesia ahli. Orang yang menetapi sesuatu, dekat dengan sesuatu. Ahli itu bisa juga dikatakan ahlur rajul, artinya anggota keluarganya. Ya, ahlur rajul, ahlinya seorang laki-laki berarti istrinya, anak-anaknya. Itulah arti kata-kata ahli. Jadi ahlus sunnah artinya orang yang selalu dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, dekat dengan Al-Quran. Ketika dia menyampaikan selalu menukilkan Al-Quran, menukil hadis-hadis Rasulullah SAW, menukil ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu ciri-cirinya ahlus sunnah. Sedikit melenceng Ustadz, apa ada syarat khusus yang baik untuk akhwat apabila akan dijadikan istri? Apakah ada kriteria khusus untuk kita yang ingin memilih seorang istri? Ya, jawabannya yang jelas dia masih hidup. Karena bagaimanapun cantiknya, indahnya, kalau sudah mati ya percuma, iya kan? Taib. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim tentang sebab manusia itu menikahi seorang perempuan. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'atin. Seorang perempuan dinikahi biasanya di kalangan manusia karena 4 alasan atau 4 pendorong. 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Ada yang dinikahi karena hartanya, dia punya harta, orang kaya, atau garis keturunannya, atau karena kecantikan fisiknya.
kemudian karena agamanya. Rasulullah SAW menekankan di akhirnya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang punya agama yang baik, karena kalau tidak kamu akan celaka, kamu akan merugi. Ini kriteria utama yang ditekankan di dalam Islam. Agamanya harus baik. Pertimbangan yang lain boleh, yang penting dia harus mengikuti agama. Orang ingin menikah, tentu diperbolehkan dia memilih yang menarik bagi dirinya. Yang menarik artinya bukan yang punya tali, bisa menarik orang, ya, artinya yang menarik bagi hatinya, begitu. Tapi daya tarik fisik ini harus mengikuti kebaikan agama. Kalau agamanya sudah baik, kemudian di antara yang baik agamanya dia memilih yang menarik bagi hatinya, maka ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan kita dari keburukan dan kerugian. Ya. Tapi insya Allah cukup sampai di sini karena sudah waktu juga. Mohon maaf sekali lagi atas segala yang salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.